Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga yang mana masih kita laksanakan secara online. Semoga apa yang kita lakukan dalam ibadah keluarga ini boleh membawa berkat bagi kehidupan keluarga kita masing-masing, walaupun tidak berjumpa secara langsung, walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi dengan kehikmatan kita untuk menghadap Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah keluarga. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita membuka Kidung Jemaat nomor 8 ayat bait 1 dan 2. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan boleh menyertai dalam kehidupan kami dari hari ke hari dalam suka dan duka ya Bapa. Engkau setia selalu kepada kami dan kami juga bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan bersama jemaat-Mu pada malam hari ini untuk menghayati persekutuan walaupun secara online ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sertai dalam ibadah kami ini dan berkati kami di dalam ibadah dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga berkati pelayan firman yang sebentar lagi juga akan menyampaikan firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 33 ayat 10 sampai dengan 22 yang menyatakan, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita.
sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Dipersilakan duduk kembali, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Untuk mengantar perayaan firman, mari kita membuka puji-pujian dari Gita Bakti nomor 57 bait 1 dan 3. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan, yang mana firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kitab Roma. Kitab Roma pasal 8 kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu, dan mampukan kami juga untuk membagi kekayaan firman-Mu itu melalui tutur, pikir, dan laku kami yang benar di dalam hidup dan kerja layan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jemput bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu terambil dari Kitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan yang ke-11 yang mengatakan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur jika sampai saat ini Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Tuhan masih memberi kepada kita juga keluarga kita kesehatan dan berkat yang begitu melimpah yang terus mengalir di dalam kehidupan kita, khususnya di masa pandemi yang sudah berapa tahun ini kita alami. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dan mendengar banyak orang di sekeliling kita atau bahkan keluarga kita sendiri atau saudara-saudara kita sendiri kena dampak atau akibat dari pandemi ini. Mungkin dari ekonomi, kesehatan juga Bapak Ibu, dari pekerjaan dan bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kita bersyukur Bapak Ibu, walaupun melalui daring lewat YouTube, kita masih bisa bersekutu dengan saudara-saudara kita
dan kita bisa sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, ya walaupun dengan cara daring lewat YouTube seperti saat ini. Tetapi kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita saat ini, menyertai kita dan mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini Roma 8 ayat 9 sampai dengan 11 dan sesuai judul renungannya yaitu tanda seseorang menjadi milik Kristus. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri khususnya merasa khawatir? Apakah kita ini benar-benar sebagai seorang Kristen atau bukan ya? Apa tanda-tanda atau ciri-cirinya? Apakah cukup orang yang rajin ke gereja disebut orang Kristen? Satu hal Bapak Ibu yang sangat fundamental dalam kehidupan orang percaya atau kepercayaan orang Kristen adalah pokok dibenarkan oleh iman. Dan siapa yang memberi pembenaran ini? Tak lain dan tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri yang sudah menganugerahkan keselamatan dan kebenaran kepada setiap orang yang percaya dan beriman kepada pengorbanan Yesus. Sebagai orang Kristen beriman kepada Yesus, bukan hanya sebatas sudah merasa percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan juga hanya sekedar menjadi orang Kristen dan memeluk agama Kristen dan di KTP tertera agamanya Kristen, lalu otomatis dikatakan sudah beriman. Percaya dan beriman kepada Yesus Kristus yang sebenarnya adalah tindakan, bukan sebatas mengikuti pikiran kita. Tindakan bagaimana yang dimaksud di sini adalah tindakan yang sesuai dengan perintah Tuhan dan tentunya yang sudah Tuhan Yesus teladankan bagi kita semua. Kemudian bagaimana kita menjalani kehidupan sekarang sebagai seorang Kristen yang sudah percaya dan beriman kepada Yesus? Salah satunya atau satu-satunya Bapak Ibu adalah melalui firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menuntun langkah kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang sudah memberitahu kepada kita bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Salah satu firman yang baru saja kita baca tadi mengatakan bahwa sebagai seorang Kristen atau sebagai orang Kristen kita harus hidup di dalam roh. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jadi melalui iman kepada Tuhan Yesus, hidup yang kita jalani itu bukanlah hidup oleh karena keinginan daging Bapak Ibu, tetapi keinginan roh, karena diri kita atau tubuh kita ini adalah sudah menjadi kediaman atau rumah Tuhan atau bait Allah yang menghidupkan dan yang memerintah dalam diri kita. Ayat ini memberi pemahaman bahwa di dalam menuntun umatnya untuk hidup bagi Kristus diperlukan Roh Kudus, yaitu roh yang menjadi penolong, roh yang menjadi penasehat, roh yang menjadi pengajar, roh yang menjadi penuntun, dan tentunya roh yang membawa kita dan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita dan menuntun kita kembali ke dalam kebenaran. Bukan hanya dosa yang diingatkan di sini Bapak Ibu, tetapi roh yang sama yang juga menyadarkan manusia akan kebenaran bahwa Kristus diutus oleh Bapa untuk menebus dosa semua manusia dengan mati di kayu salib.
Dari pemahaman ini pasti timbul pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Jadi tanda seseorang menjadi milik Kristus itu bagaimana? Tentang hal ini Rasul Paulus menjelaskan pada ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Maksud dari firman Tuhan ini adalah kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah tetap tubuh berdosa yang mau tidak mau harus mati sebagai upah dosa. Tetapi di dalam Kristus, roh kita tetap hidup bersama di dalam roh, ada kehidupan baru dari Roh Kudus yang memancarkan kebenaran dan keadilan Allah. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini ada berbagai macam godaan yang membuat kita seringkali jatuh ke dalam dosa dan permasalahan. Dan kita menyadari akan keterbatasan kita jika kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Sebab tidak ada satupun perbuatan benar yang dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Jadi janganlah memegahkan diri, sebab Tuhanlah melalui Roh-Nya yang kudus yang diam di dalam diri kita untuk mempersiapkan perbuatan kita yang baik. Dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, juga kita janganlah merasa berkecil hati atas kelemahan kita. Sebab memang kita adalah manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Tetapi sebaliknya kita harus berbesar hati karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa, yang menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya yang memiliki kuasa tidak terbatas. Setiap saat, Bapak Ibu, setiap hari, sedikit demi sedikit, Dia akan menuntun kita, Dia akan mengajarkan kepada kita dan mengarahkan kita untuk semakin menyatu dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas dan memberi kehidupan kepada kita. Yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini adalah sebenarnya Bapak Ibu adalah kesungguhan kita untuk mau menerima tuntunan Roh yang menghidupkan kita, sehingga kita senantiasa diperbaharui tahap demi tahap oleh kuasa Roh Kudus. Jadi biarlah Roh Kudus menjadi bagian paling penting dalam diri kita, dan kita tidak sia-siakan pemberian anugerah Tuhan yang sangat berharga itu, agar kita oleh Roh Kudus akan dibangkitkan dari tubuh kita yang fana ini menjadi hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Gita Bakti 323. Kita akan menyanyikan bait 1, 4, dan 5, telah berlalu malam gelap. Dan berganti siang terang, dan rasa takutku lenyap, kini hatiku tentram. Sukacita dalam dunia, ke surga yang bakal jadi betapa indahnya kuasa Kristus Tuhanku, selamat bagiku. Darah Yesus Tuhanku menyucikan diriku.
sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal jadi milik Tuhan. Oh betapa indahnya. Dan jika sukar jalan, sukacitaku tetap, sebab dituntun langkahku dengan kasih sayangnya. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal jadi milik Tuhan. Oh betapa indahnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, ya Bapa Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih atas firman yang baru saja Engkau taburkan bagi kami semua, yang baru saja Engkau perdengarkan bagi kami semua. Bapa, tuntun kami ya Tuhan Yesus, karena kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, karena kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Bimbing kami senantiasa ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, agar di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, kami menyadari Tuhan Yesus, bahwa kami masih sering Tuhan mendukakan hati Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengampuni segala kelemahan kami, segala kekurangan kami, segala dosa kami. Karena Tuhan dalam kehidupan kami sungguh mengandalkan Engkau, kami sungguh berserah kepada kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang ada di dalam surga, dalam doa syafaat ini Tuhan Yesus, kami hendak berdoa buat bangsa dan negara kami, juga Kabupaten Banyuwangi, tempat kami tinggal, tempat kami beraktivitas. Tuhan, Engkau tahu betapa besar pergumulan yang boleh terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami dan Kabupaten kami Banyuwangi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sudah mengizinkan semua itu terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara dan kabupaten kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberi jalan keluar yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah ya Tuhan Yesus, agar kiranya dalam menjalankan kepemimpinan beliau Tuhan, hanya roh Tuhan yang beliau pakai dalam menjalankan semua itu. Dan akhirnya ya Bapa, sukacita damai sejahtera boleh terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami, juga kabupaten kami Banyuwangi di sini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa buat gereja-gereja kami, gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia. Tuhan, kami mau serahkan pelayanan kami di tengah segala yang terjadi di dunia ini ya Tuhan Yesus. GPIB secara sinodal, dari tingkat sinodal sampai regio ya Tuhan Yesus, juga kami mau serahkan segala program pokok, segala program yang sudah mereka rencanakan ya Tuhan Yesus, agar kiranya program yang sudah dirancangkan, direncanakan dan ditetapkan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Juga khususnya kami mau berdoa buat gereja kami, GPIB Immanuel Banyuwangi. Tuhan Yesus, kami mau serahkan pelayanan kami mau serahkan persekutuan kami serahkan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan persekutuan kami, jemaat kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan apapun kiranya ya Bapa yang kami lakukan dalam persekutuan ini, kiranya boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Juga kami mau berdoa buat presbiter yang ada di gereja kami beserta keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin-Mu. Untuk itu Tuhan,
Kami hanya mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam setiap tugas pelayanan kami. Kami menyadari ya Tuhan Yesus bahwa begitu banyak kekurangan kami, begitu banyak kelemahan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyempurnakan kami, karena di dalam pelayanan kami Tuhan Yesus, kami hanya memandang Engkau. Untuk itu Tuhan, biarlah kami selalu bergandeng tangan satu hati dalam tugas pelayanan kami, hingga melalui tugas pelayanan kami ya Tuhan Yesus, nama-Mu semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, juga kami mau berdoa buat semua pelkat yang ada di gereja kami, unit-unit misioner yang ada di gereja kami. Bapa, Engkau juga yang sudah mengetahui semua program rencana yang sudah ditetapkan. Tuhan Yesus, tanpa-Mu ya Bapa, seluruh program, seluruh kegiatan tidak bisa berjalan. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan semuanya juga Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik, karena kami Tuhan menjalankan semua itu semata-mata demi memuliakan nama Tuhan. Juga pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat Yapendik Banyuwangi, Yapendik Petra yang ada di Banyuwangi ya Tuhan Yesus. Engkau juga mengetahui segala pergumulan, segala permasalahan yang ada di yayasan ini ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu, agar kiranya Tuhan seluruh beban pergumulan yang terjadi di yayasan ini Tuhan boleh mendapat jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa buat semua guru-guru, pengurus yang ada di Yapendik, juga murid-murid yang ada di Yapendik, kiranya sukacita, damai sejahtera selalu tercurah bagi mereka. Ya Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, campur tangan dan bimbingan-Mu, juga lawatan-Mu, berkat-Mu ya Tuhan Yesus, selalu mereka nantikan. Tuhan, kiranya memberkati segala daya upaya yang sudah mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami ini mendapat kesembuhan yang sejati. Bapa, juga kami mau berdoa buat semua keluarga yang saat ini beribadah, menundukkan kepalanya di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, membawa beban pergumulan mereka masing-masing. Bapa, Engkau yang sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka, sendingkan telinga pengasihan-Mu ya Tuhan, sambut dan dengar serta jawab doa seluruh sembahyang mereka ya Bapa, yang mereka alaskan, yang kami alaskan dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat nas Alkitab yang terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 450, 1 dan 5.
janganlah tertegun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat saya jemput untuk berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman yang baru saja kita dengar bersama-sama. Saya jemput bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Gita Bakti 227 bait 1 dan 2, Tuhan tuntun langkahku. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Tuhan jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.